Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang cara ulama membangun qawaid fiqhiyah, kaifiyat atau tariqatul ulama fi intaj al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi kita membahas tentang teori ulama dalam membangun, membuat atau memproduk sebuah qawaid fiqhiyah. Di dalam kitab-kitab usul fikih atau dalam kitab-kitab qawaid fiqhiyah itu tidak dijelaskan teori ulama secara signifikan atau spesifik. Teori ulama membangun qawaid fiqhiyah itu tidak ada dijelaskan dalam kitab-kitab usul fiqh maupun dalam kitab qawaid fiqhiyah secara utuh atau secara signifikan. Jadi pada pertemuan ini saya akan mencoba memaparkan beberapa hal yang terkait dengan teori-teori ulama dalam membangun qawaid fiqhiyah yang dirangkum dalam berbagai kitab-kitab atau buku-buku qawaid fiqhiyah, melihat sisi qawaid fiqhiyah tersebut. Pertama, teori ulama dalam membangun qawaid fiqhiyah itu mengambil dari sumber utama atau sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi dilihat teks Al-Quran. Pada contoh pertama, qawaid fiqhiyah al-umuru bimaqasidiha, itu berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian pada hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana cara ulama membangun qawaid fiqhiyah? Dari nas itu, dari Al-Quran dan hadis itu dilihat dawabit hukum standar yang diuraikan dalam teks tersebut. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu berhubungan dengan persoalan keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah, didukung oleh hadis innamal a'malu binniyat. Jadi dilihat situ dawabit hukum standar bahwa setiap ibadah ataupun perilaku yang akan dijadikan sebagai amal ibadah kepada Allah itu dilihat unsur niat. Maka untuk menjembatani hal-hal yang lain atau tindakan-tindakan yang lain yang bisa menjadi amal ibadah, maka dibikinlah sebuah qawaid fiqhiyah. Nah, jadi teori ulama yang pertama adalah melihat kepada nas. Dilihat di situ dawabit fiqhiyah, kemudian dilihat situ jawami al-kalim. Apakah dawabit itu bisa diterapkan dalam perilaku yang lain atau dalam konteks hukum yang lain? Maka dijembatanilah dengan sebuah qawaid yang disebut dengan qawaid fiqhiyah. Maka menjadilah qawaid fiqhiyahnya al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua berdasarkan kepada ijma' atau ijma' as-sahabah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, masing-masing sahabat ini punya sikap dalam menetapkan hukum. Tapi antara satu sahabat dengan sahabat yang lain tidak saling membatalkan. Apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab, maka keputusan Umar bin Khattab itu dalam memutuskan sebuah hukum, seketika Utsman bin Affan sudah menjadi khalifah, tidak dia batalkan pendapat Umar bin Khattab. Di situ ada semacam jawami al-kalim, prinsip umum bahwa ada kesepakatannya bahwa ijtihad seorang sahabat tidak dibatalkan oleh sahabat yang lain. Tidak ada saling membatalkan apa yang dilakukan oleh masing-masing sahabat dalam penetapan hukum. Maka sikap itu ada di situ jawami al-kalim, prinsip umum bahwa ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad orang lain. Jadi kalau orang lain bisa saja dalam masalah fikih yang sama hukumnya berbeda. Jadi di situ ada prinsip hukum umum bahwa ijtihad itu tak boleh dibatalkan oleh ijtihad orang lain.
Maka muncullah kaidah atau qawaid fiqhiyah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Yang ketiga berdasarkan kias. Kias itu analogis, rasionalitas. Artinya penalaran pikiran kita. Jadi tidak persis sama dengan usul fikih antara mengkiaskan khamar kepada narkoba atau narkoba dikiaskan kepada khamar. Tidak persis sama. Jadi dalam konteks qawaid fiqhiyah itu kias itu dipakai dalam membangun sebuah kaidah. Tetapi kalau dalam konteks usul fikih, kias itu dipakai dalam penetapan hukum. Jadi kalau qawaid fikih itu bagaimana membangun sebuah redaksi qawaid undang-undang fikih. Tetapi dalam usul fikih itu dalam penetapan hukum bahwa narkoba itu hukumnya haram berdasarkan khamar. Tapi dalam konteks usul fikih, kias itu adalah analogis, rasionalitas, penalaran hukum. Mana contoh kawaidnya? Kullu hadisin takdiruhu bi aqrabi zamani. Setiap peristiwa itu diambil patokan hukumnya berdasarkan waktu yang terdekat dengan peristiwanya. Kita umpamanya waktu salat Isya menemukan najis di baju. Timbul keraguan apakah najis ini melengket ke baju seketika salat Asar karena wuduknya semenjak Asar sampai Isya masih ada, artinya masih bertahan wuduknya. Cuman keraguannya apakah najis itu melengket ke baju seketika sholat Isya itu atau seketika waktu Asar tadi. Maka waktu yang terdekat adalah bahwa najis itu melengket ke baju pada waktu sholat Isya. Maka sholat Isya itu ada yang diulang. Nah, jadi itu namanya kullu hadisin takdiruhu bi aqrabi zamani, mengambil patokan hukum yang terdekat. Yang keempat adalah istihsan. Istihsan itu dalam istilah usul fikih sesuatu yang dipandang baik. Istihsan itu muncul seketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada orang yang mencuri, tetapi Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan karena ada pertimbangan. Ada sesuatu yang dianggap baik oleh Umar. Apa itu? Karena orang mencuri seketika itu dalam keadaan paceklik, yang mencuri itu adalah orang-orang miskin, maka Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan karena ada pertimbangan. Nah, itu yang dianggap baik oleh Umar seketika itu. Itu namanya istihsan. Jadi istihsan itu muncul dalam teori ilmu usul fikih dalam penetapan hukum berdasarkan sikap Umar pula. Diistilahkan oleh ulama usul fikih dengan istihsan. Iza ta'arada mufsadatani ru'ya a'zamuhuma. Apabila kita dihadapkan dua persoalan atau dua kemudaratan yang sulit mengambil sebuah sikap, maka yang harus dijaga itu mana yang lebih besar mudaratnya, itu yang harus dihilangkan. Umpamanya seseorang ibu yang hamil akan melahirkan, kalau seandainya ibunya dioperasi, maka ibunya yang meninggal dunia. Kalau seandainya tidak dioperasi, maka anaknya yang meninggal dunia. Maka timbul dua persoalan fikih yang sulit diambil mana yang terlebih baik. Maka dengan teori ilmu qawaid fiqhiyah, maka yang harus diselamatkan adalah ibunya. Apabila muncul dua hal yang dikategorikan mudarat, maka yang harus dijaga yang paling berat mudaratnya. Kalau kita punya hutang, si A dengan si B, mana yang harus dibayar dulu, maka didahulukan orang yang paling membutuhkan. Kemudian apa lagi? Istishab, istilah usul fikih, istishab itu mengambil hukum asal. Kalau seandainya kita menemukan mayat di tengah hutan, apakah mayat ini muslim atau tidak? Karena pada prinsip dasar orang yang tidak muslim tidak wajib disolatkan. Tetapi karena mengambil hukum asal, kullu maulud yuladu alal fitrah, bahwa manusia ini terlahir dalam keadaan suci. Kalau tidak ada di situ ciri-ciri khasnya bahwa dia itu beragama non muslim, maka dikembalikan kepada hukum asal, maka dia tetap disolatkan, maka dia dipandang sebagai orang muslim. Maka itu bernama istishab. Jadi istishab ini bahagian ulama mempertimbangkan seketika membangun sebuah qawaid fiqhiyah. Di situ kaidahnya adalah al aslu baqa'u makan ala
makan. Pada prinsip dasar kekalnya hukum sebagaimana adanya. Hukum diambil pada seketika itu hukum yang ada. Mana contohnya? Pamannya kita berwuduk pada waktu salat subuh, kemudian berangkat kuliah, naik mobil sampai di kampus, persis masuk waktu salat duha. Kita ragu apakah wuduknya sudah batal atau belum. Maka diambil hukum asal bahwa tadi kita berwuduk mau berangkat, maka wuduknya dianggap masih ada kalau tidak ada indikator yang membatalkan. Itu namanya al-aslu baqa'u makan ala makan. Diambil hukum asal. Kalau umpamanya si A mengatakan bahwa si B itu punya utang, ditanya sama si B, betulkah kamu punya utang? Tak ada, kata B. Kata A, dia punya utang. Maka siapa yang dibenarkan? Maka yang dibenarkan adalah B. Apa sebabnya? Pada prinsip dasar manusia itu lahir tidak punya hutang. Itu namanya mengambil hukum asal. Jadi al-aslu baqa'u makan ala makan. Kemudian apa lagi? Maslahah. Maslahah itu darul mafasid jalbul masalih. Setiap apapun yang dilakukan kalau itu membawa manfaat, maka itu dibolehkan. Seperti membuat kartu pernikahan, membuat KTP, membuat surat bukti bebas narkoba. Jadi zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi surat menyurat seperti ini tidak ada. Dibikin adalah untuk kemaslahatan. Maka itu dibolehkan. Kaidah fikihnya adalah tasarruful imam al-ra'iyya manutun bil maslahah. Segala kebijakan seorang pemimpin itu dalam mengayomi, melindungi masyarakat itu harus berasaskan kepada kemaslahatan. Jadi boleh pemerintah itu mengeluarkan surat seperti perda, peraturan daerah, umpamanya di sebuah tempat itu dijadikan tempat transaksi narkoba. Nah, kemudian bikin perda karena di situ mengantisipasi terjadinya transaksi narkoba. Maka perda semacam itu dibolehkan. Apa sebabnya? Karena itu menjaga kemaslahatan. Boleh juga pemimpin itu meminta beberapa tanah untuk dijadikan tempat pemekaran jalan kalau seandainya itu dibutuhkan untuk kemaslahatan. Umpamanya kawasan-kawasan pantai untuk mengantisipasi tsunami atau menyelamatkan masyarakat agar bisa menyelamatkan diri dari ancaman tsunami, kemudian dibuka jalan-jalan agar mudah untuk menyelamatkan diri. Maka tindakan pemerintah dengan mengganti rugi tanah masyarakat tersebut itu dibolehkan karena itu adalah kebijakan pemimpin berasaskan untuk kemaslahatan. Apalagi yang ketujuh, satu az-zari'ah, hukum preventif, hukum mewanti-wanti. Tidak boleh menjual senjata kepada orang yang dicurigai sebagai pencuri, umpamanya. Tidak boleh menonton video porno karena bisa membawa orang kepada kemaksiatan. Itu hukum antisipasi namanya. Tidak boleh menembak lampu merah. Itu namanya satu az-zari'ah, artinya antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi kaidah fikih yang dibangun berdasarkan itu adalah hukmul wasail, hukmul maqasid. Hukum media itu sama dengan hukum tujuan. Seseorang itu membeli tanah seseorang dengan tujuan untuk dibangun tempat prostitusi, maka orang yang menjual itu dengan menjual tanahnya sudah haram. Padahal hukum asal jual beli itu dibolehkan. Tetapi karena ini ada faktor eksternal yang bisa membahayakan kepada nilai-nilai agama, maka itu tidak dibolehkan. Jadi namanya itu hukum wasail, hukmul maqasid. Hukum media sama dengan hukum tujuan. Jadi kalau berumah tangga itu wajib, maka mencari nafkah juga wajib. Kemudian berikutnya apa lagi? Al-urfi, uruf atau yang dikenal oleh orang pada hari ini adalah hukum kearifan lokal, hukum budaya. Jadi kalau kita mau menikah di suatu tempat pakai uang jeputan, maka itu harus dipenuhi. Karena di situ memang seperti itu syaratnya. Jadi al-ma'ruf urfan kal masyrut syartan. Itu kaidah yang dimunculkan. Al-ma'ruf urfan kal masyrut
syartan. Jadi kalau kita pergi ke tempat fotokopi, kita tidak membayar lagi kertasnya. Padahal kita pergi fotokopi, tapi kertasnya nggak bayar. Apa sebabnya? Secara uruf, secara kearifan lokal, budaya setempat, atau budaya yang kita kenal hari ini, kalau kita memotokopi, yang menanggung kertasnya adalah orang fotokopi. Kalau kita membeli santan, maka pembungkusnya dari siapa? Dari penjual. Nah, seperti itu berlaku secara umum. Kalau kita memanggil ojek untuk menompang ke pasar, pakai bayar apa tidak? Pakai, karena menompang di situ. Itu bahasanya secara uruf kearifan lokal kita, budaya kita adalah itu istilahnya meminta jasa untuk diantar ke pasar, berarti bayar. Imam masjid mengumumkan atau pengurus masjid mengumumkan kepada masyarakat bahwa besok pagi kita gotong royong, itu bayar apa tidak? Itu tidak bayar. Tapi kalau seseorang meminta untuk membersihkan sawahnya, perkebunannya, bayar apa tidak tuh? Nah, itu bayar, karena secara uruf budaya kita bahwa ada hal-hal yang secara budaya kita sudah dikenal apa yang menjadi konsekuensi dari yang diminta itu. Kalau kita pergi ke tempat WC toilet, kemudian di situ tertulis kalau mandi 5.000. Apakah di situ ditentukan berapa jam mandinya atau seberapa banyak air yang dipakai? Itu tidak dijelaskan. Secara kearifan lokal, secara budaya itu diberikan kebebasan seberapa lama dia mandi, kemudian seberapa banyak air yang dibutuhkan, tidak ditentukan. Ya, tetapi orang juga nggak ada mandi sampai 1 jam kan? Waktunya dengan air yang akan dipakai itu tidak dibatasi. Itu namanya uruf al-ma'ruf urfan kal masyhud syarton. Jadi kalau dibawa ke jual beli nanti sama itu, kalau ada perjanjian-perjanjian harus diikuti. Kemudian apalagi al-ihtiyati. Hukum hati-hati. Ihtiyati itu adalah kehati-hatian. Kalau kita tidak melihat matahari, kemudian kita memperkirakan apakah sholat zuhur sudah masuk, itu perlu kehati-hatian kita. Itu disebut dengan al-ihtiyati. Jadi kalau kita masih ragu apakah saat berbuka sudah masuk, kemudian kita menunggu beberapa menit untuk meyakinkan, itu namanya ihtiyati, ketelitian. Jadi kaidah fikih yang dibangun berdasarkan al-ihtiyati ini adalah man fa'ala syai'an wa syaqqa fil qalil awil katsir fa ukhizal qalil. Siapa yang melakukan sesuatu kemudian ragu antara banyak dengan sedikit, maka diambil hukum yang sedikit. Jadi kalau kita sholat ragu antara 3 dengan 4, maka diambil yang 3. Kalau kita menghitung jumlah bendah yang dijual seperti jeruk 1, 2, 3 masuk kantong, karena kantongnya terlalu besar, kalau dibuka kembali terlalu rumit, antara jumlah 43 dengan 45, maka diambil berapa? Maka diambil angka yang terkecil 43. Jadi itu hukumnya ihtiyati namanya. Itulah teori-teori ulama dalam membangun sebuah qawaid fiqhiyah. Berjumlah 9. Pertama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua berdasarkan ijma'. Ketiga berdasarkan qiyas. Keempat berdasarkan istihsan. Kelima berdasarkan istishab. Keenam berdasarkan maslahah. Ketujuh berdasarkan satu az-zari'ah. Kedelapan berdasarkan al-urf. Yang kesembilan berdasarkan al-ihtiyati. Jadi paling tidak ini yang saya ketemukan dari membaca kaidah-kaidah fikih yang ada, maka disimpulkanlah bahwa inilah bahagian dari teori-teori ulama dalam membangun qawaid fiqhiyah.